Halo, apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada sekarang? Salam sehat dan sejahtera selalu ya. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Christian Renaldo, dalam acara LP3KN, Virtual Choir Festival 2020, Bersaudara Dalam Keberagaman. Acara ini diikuti oleh banyak sekali peserta, ada 27 provinsi, 29 kuskupan, dan lebih dari 1.200 penyanyi serta musisi. Wow, banyak sekali ya. Dan acara ini didukung oleh Wiz24, Datascript, Sido Muncul, Universitas Tarumanegara, Universitas Katolik Parahyangan, ditayangkan oleh YouTube channel Hidup TV, Pes Parani Katolik, dan Komsos Keuskupan. Dan diingatkan kembali ya, di setiap akhir acara akan ada kuis berhadiah. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, tetap di sini. Yang saya hormati Panitia Pes Parani Katolik Nasional, para peserta Pes Parani Katolik Nasional, hadirin dan undangan yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang bisa hadir kembali di tengah acara Pes Parani, bisa bertemu secara virtual dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Pes Parani adalah wujud persaudaraan sejati umat Katolik Indonesia. Di tengah kebinekaan, para peserta datang dari berbagai suku, membaur bersatu dalam kebersamaan melalui nyanyian lagu-lagu rohani yang membawa pesan-pesan damai dan juga sekaligus membangkitkan harapan. Hadirin yang saya hormati, walaupun saat ini negara kita berada dalam situasi yang sulit karena dampak pandemi COVID-19, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita harus terus berusaha, baik secara lahir maupun batin, agar kesehatan seluruh warga Indonesia yang terdampak pandemi segera pulih dan ekonomi kita kembali bangkit. Karena itu saya mengajak seluruh umat Katolik Indonesia dimanapun berada untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga kerabat, menjaga sesama, dengan selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan, termasuk tetap menjaga suasana hati seperti pesan yang disampaikan Uskup Agung Bapak Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmojo. Selain usaha untuk saling menjaga, kita juga harus saling membantu, mengulurkan tangan pada sesama yang sedang dalam kesulitan, sehingga beban yang dihadapi saudara-saudara kita akan menjadi lebih ringan. Bapak, Ibu, peserta Pes Parani, hadirin yang saya muliakan. Sebagai umat beriman, kita juga perlu berusaha secara batin, meminta perlindungan Tuhan Yang Maha Esa agar dibebaskan dari ancaman penyakit, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menghibur mereka yang menderita, untuk membawa harapan bagi mereka yang putus asa. Saya yakin doa-doa itu disampaikan di dalam lagu-lagu rohani yang dinyanyikan oleh paduan suara Gerejani Katolik. Nyanyian yang akan terus bergema memenuhi kalbu seluruh umat Katolik di Indonesia, menjadi penyemangat, menebarkan kebaikan, dan membawa harapan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hari ini adalah tayangan hari ke-9. Pasti sudah nggak sabar ya, kembali berwisata secara virtual, menikmati keindahan alam, kekayaan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Oh, tapi sekarang pakai dulu sabuk pengamannya,
kita akan saksikan tayangan berikut ini. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Siti Garcia, Bendahara LP3KN, mengajak saudara sekalian untuk menyaksikan, berpartisipasi dalam Festival Virtual Core LP3KN tahun 2020. Mari kita semua sekalian memberikan like kepada peserta favorit Anda di PS Parani Katolik tahun 2020. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita keliling lagi yuk seluruh penjuru Nusantara secara virtual. Dan sekarang saya mau mengajak semuanya untuk datang ke provinsi, ada 3 hari ini. Tetap Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan juga Bali. Weh. Langsung saja kita saksikan penampilan pertama dari Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, warga Keuskupan Tanjung Selor dimanapun Anda berada. Panitia PS Parani tingkat nasional telah mengundang berbagai keuskupan untuk mengambil bagian dalam core virtual yang akan dilakukan tahun ini dari tanggal 28 Oktober sampai 10 November. Keuskupan Tanjung Selor telah berkoordinasi dan akan mengambil bagian dalam core virtual itu. Maka kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendukung saudara-saudara kita yang mewakili Provinsi Kalimantan Utara untuk core virtual yang akan diadakan secara nasional itu. Bapak Ibu silahkan mengikuti apa yang diperlihatkan, ditunjukkan melalui panitia di tingkat keuskupan ini, antara lain dengan masuk ke jaringan dengan mengikuti tayangan yang akan dilakukan melalui Komsos Tanjung Selor, Komsos KWI, begitu juga dari Hidup Televisi atau Hidup TV. Dan yang lebih penting juga untuk mendukung saudara-saudara kita ini adalah masuk ke link yang disediakan oleh panitia untuk core dari Provinsi Kalimantan Utara ini dengan subscribe dan like web yang nanti ditunjuk oleh saudara-saudari kita yang mengorganisir core virtual atas nama Keuskupan Tanjung Selor dan Provinsi Kalimantan Utara ini. Tuhan memberkati Anda semua. Selamat mendukung kegiatan ini.
Saya, Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, khususnya umat Katolik yang terlibat dalam virtual Khair, Festival Pesparani Katolik tingkat nasional tahun 2020, mari kita dukung sepenuhnya tim paduan suara virtual yang tergabung dari beberapa wilayah, kabupaten, dan kota seprovinsi Kalimantan Utara. Menjadi kebanggaan bagi kita bahwa umat Katolik yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara dapat membawa nama baik provinsi di tingkat nasional dengan membawakan lagu-lagu rohani dan lagu etnik dari salah satu etnis yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Keberagaman suku di Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam kelompok paduan suara virtual ini dapat menjadikan alat nomor satu untuk mencapai peningkatan potensi dan prestasi Kalimantan Utara di tingkat nasional. Oleh karena itu, saksikan tim virtual Khair Kalimantan Utara dan tim se-Indonesia yang akan tampil pada virtual Khair Pesparani Katolik tingkat nasional mulai tanggal 28 Oktober hingga 10 November 2020. Acara tersebut akan disiarkan pada stasiun televisi Hidup TV, channel YouTube Komsos Keuskupan Tanjung Selor, channel YouTube Komsos KWI, dan channel YouTube Pesparani Katolik Nasional. Mari kita beri dukungan kepada tim Khair Kalimantan Utara. Semoga sukses dan bisa memberikan penampilan yang terbaik. Sukses untuk tim Khair Virtual Kalimantan Utara. Terima kasih.
apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Saya dengan Dinar Tisti. Sahabat sudah nonton belum tayangan video Festival Virtual Choir LP3KN? Bagus-bagus ya suaranya. Sahabat ingin tahu tidak tips untuk menjaga suara tetap berkualitas prima? Aku kasih tahu sedikit ya tipsnya. Yang pertama, walaupun di masa pandemi, penting untuk tetap menjaga stamina tubuhmu dengan cara rajin berolahraga dan menjaga asupan makanan atau minuman yang kamu konsumsi. Yang kedua, tetap rajin berlatih vokal. Ibarat mesin, alat produksi suaramu juga butuh dipanaskan. Yang ketiga, perlu dan penting adalah tetap bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Oke sahabat, ikuti terus channel YouTube dari LP3KN dan jangan lupa dukung terus paduan suara favoritmu. Selamat berfestival virtual choir dengan sukacita dan salam semangat sehat. Dari Pulau Kalimantan, kita bergeser sedikit ke arah timur. Pulau Sulawesi, paling atas terkenal dengan Taman Laut Bunaken. Wah, sudah tahu pasti ya. Langsung saja ini dia peserta dari Provinsi Sulawesi Utara. Salam satu Nusantara, bersaudara dalam keberagaman. Pandemi COVID-19 bukanlah alasan untuk kita berhenti berkarya dan berkreasi. Virtual Choir Festival merupakan salah satu wadah untuk berkreasi di masa pandemi COVID-19. Saya, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu MSc Uskup Kesupan Manado, mengajak kita semua untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Virtual Choir Festival ini. Semoga cahaya kemuliaan Tuhan semakin terang benderang melalui persembahan lagu dan pujian dalam Virtual Choir Festival ini. Qui bene cantat bis orat. Tuhan memberkati kita semua.
Bagaimana penampilan para peserta tadi? Luar biasa kan ya? Dari Kalimantan Utara, geser sedikit timur Sulawesi Utara, sekarang saya mau ajak turun ke selatan. Ada apa sih Christian di sana? Ada sebuah pulau yang terkenal dengan banyak patung-patung dan juga pantai-pantai yang indah. Nah, sudah tahu pasti ya. Langsung saja ini dia dari Pulau Dewata, Provinsi Bali. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya muliakan, kita semua tahu bahwa saat ini kita masih dalam suasana keprihatinan karena pandemi COVID-19. Wabah virus corona ini membuat kita hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Namun satu hal yang harus kita sadari, bahwa kehidupan harus berjalan terus. Maka kita harus mampu berdamai dengan COVID-19 melalui penyesuaian pola hidup di era new normal life demi menciptakan masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19. Kita bersyukur karena kita telah memasuki fase new normal life, yaitu hidup dengan tatanan atau kebiasaan baru, yaitu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, selalu mengenakan masker jika keluar rumah, serta rajin berdoa. Tahun 2020 ini semestinya diselenggarakan kegiatan Vesparani kedua di Kupang. Namun karena adanya pandemi COVID-19, Vesparani kedua ditunda ke tahun 2021. Saya kira keputusan menunda ini tepat dan bijaksana demi menjaga keselamatan bersama dan juga mentaati protokol kesehatan Satgas COVID-19. Gereja Katolik harus proaktif mendukung program pemerintah dalam memerangi COVID-19 sehingga negara Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19. Meskipun Vesparani tahun 2022 ini batal dilaksanakan, LP3KN menempuh alternatif lain, yakni menyelenggarakan Virtual Choir Festival yang mengangkat tema Bersaudara dalam Keragaman. Tema ini cocok untuk situasi negara kita yang dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Kita sungguh sadar keanekaragaman itu anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Perbedaan memang rentan terhadap perpecahan dan konflik. Namun jika dikelola dengan baik, akan tercipta indahnya harmoni kehidupan di tanah air kita. Selaku uskup, pimpin gereja lokal Keuskupan Denpasar yang meliputi Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada LP3KN yang menyelenggarakan Virtual Choir Festival. Saya juga mengucapkan selamat berlomba kepada para peserta. Khususnya saya mengucapkan selamat berlomba kepada peserta yang mewakili LP3KD Provinsi Bali. Semoga kalian mampu memberikan penampilan yang terbaik, penampilan yang prima, sehingga berhasil menang dalam festival ini. Itulah harapan saya sebagai uskup dan seluruh umat yang ada di Provinsi Bali ini. Akhirnya dari Bali, Pulau Dewata, saya mengucapkan selamat berfestival. Semoga Virtual Choir Festival yang mengangkat tema Bersaudara dalam Keragaman ini semakin mempererat tali persaudaraan antar kita dan membangkitkan rasa cinta kita terhadap budaya dan tanah air Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Selaku Gubernur Bali, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Pesparani Katolik Nasional yang menyelenggarakan Virtual Choir Festival 2020. Meskipun saat ini semua umat manusia di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, sedang dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19, namun tidak serta-merta menghentikan semua aktivitas masyarakat, termasuk karya kreatif seperti Virtual Choir Festival 2020 yang melibatkan perwakilan dari seluruh LP3KD se-Indonesia. Kepada semua peserta yang mengikuti festival ini, saya mengucapkan propisiat dan selamat berfestival. Secara khusus, saya juga ingin mengucapkan propisiat kepada peserta Virtual Choir Festival 2020 dari LP3KD Provinsi Bali, dengan harapan semoga dapat memberikan penampilan yang terbaik dalam perhelatan ini, sehingga dapat membawa sukacita bagi umat Katolik Bali pada khususnya dan masyarakat Bali serta Indonesia pada umumnya. Om Santi 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 Om.
kabar? Saya Tantri Murdoko, berharap semuanya dalam keadaan sehat. Anda semuanya bisa sama-sama mendukung paduan suara favorit Anda, ataupun juga sama-sama melihat di Hidup TV, ataupun juga di channel YouTube Pesparani Katolik. Yuk sama-sama kita dukung, kita saksikan, dan sama-sama kita jaga persaudaraan dan juga rasa kebahagiaan. Halo, aku Dia, founder Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Selamat atas terselenggaranya Festival EP3KN Virtual Choir Festival 2020. Bersatu dalam keragaman, mencintai Indonesia. Halo, berjumpa kembali dengan Romo Murti, dan kita berjumpa di hari yang ke-9, dan kali ini saya diminta untuk memberi komentar untuk kelompok dari Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Dan selalu diingat bahwa biasanya dalam KOR Anda tampil di panggung yang dinilai adalah suara, cara menyanyi, penampilan, aransemen, para penyanyinya, para pemusiknya, dan juga aransemennya yang bagus. Tetapi kali ini virtual choir ini beda. Ada juga yang kita harus melihat sisi penampilan audiovisualnya. Jadi kita harus memberi apresiasi pada para editor yang ada di belakang layar. Di kelompok virtual choir Kalimantan Utara, paduan suara sangat bagus dan sound mixingnya juga halus dan rapi. Penampilan lagu rohani lebih terkesan formal seperti menyanyi di gereja ya. Tapi setelah melihat lagu daerahnya, ternyata ada banyak kreativitas di situ, ada banyak kekayaan yang bisa digambarkan di sana. Semua penyanyi dengan baju khas Borneo, komposisi kotak-kotak penyanyinya juga bervariasi. Juga keindahan Kalimantan juga muncul di sana. Ada banyak cerita dalam virtual choir yang dimunculkan secara kreatif tentang Kalimantan Utara ini. Ini keren. Sulawesi Utara, dua penampilan yang hampir sama dalam lagu rohani dan lagu daerah di virtual choir kelompok Sulawesi Utara ini. Ada kesunyian yang digambarkan di situ di gereja yang kosong, tetapi juga ada sukacita sebetulnya dengan tari-tarian. Paduan suara dan sound mixing sangat bagus juga. Lalu Bali. Nah, semua yang indah memang ada di Bali. Jadi keindahan Bali ini terpancar dalam virtual choir lagu rohani kelompok virtual choir dari Bali ini. Para penyanyi tidak hanya menyanyi, tapi juga berkisah tentang Bali yang indah ini. Pada saat lagu rohani yang bernuansa pop sebetulnya, keindahan Bali tampak dalam ilustrasi choirnya. Ini agak beda tapi justru pada saat lagu daerah yang diiringi dengan gamelan Bali yang khas itu, justru keindahan Bali tidak terlalu kelihatan karena penyanyinya begitu serius membawa partitur lagu dan berdiri tegak dan formal. Jadi sebetulnya kita pengen melihat supaya para penyanyi tidak hanya menyanyi tapi juga bercerita tentang Bali, tentang daerahnya, tentang keindahan yang ada di sana. Itu saja catatan dari saya untuk 3 kelompok hari ini, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Sukses ke depannya. Dan sekarang tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu kuis berhadiah. Ya. Wow, wihunya banyak. Oke. Kalau begitu sekarang kita akan simak dulu apa saja syarat dan ketentuannya untuk mengikuti kuis berhadiah ini ya. Syarat dan ketentuan kuis. 1. Kirimkan jawaban melalui Instagram @info-lp3kn. 2. Wajib follow Instagram @info-lp3kn. 3. Jawaban diterima paling lambat jam 21.00 WIB pada hari yang sama. 4. Pengumuman 2 orang pemenang melalui Instagram @info-lp3kn di hari berikutnya pada pukul 13.00 WIB. 5. Pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui direct message atau DM. Pastikan akun Anda tidak dalam keadaan terkunci atau private. Sekarang kita simak dulu tips menjaga kesehatan selama masa pandemi berikut ini.
Menjaga kesehatan tentu berpangkal pada kebersihan. Berpangkal pada kebersihan, ingatnya apa? Waste24, disinfecting spray and clean untuk all surface, dan Waste24, disinfectant spray untuk surface dan juga udara. Wah, artinya apa? Dua-duanya ini bermanfaat. Membunuh bakteri dan jamur, melindungi 24 jam, dan tidak meninggalkan residu. Dan dua-duanya dari mana? Dari Wings pastinya ya. Pertama dari Wings untuk Anda. Waste24. Saudara-saudariku, kita sudah menikmati penampilan para peserta dengan lagu liturgi dan juga lagu daerah masing-masing. Terus pertanyaannya seputar apa? Lagu liturgi bukan lagu daerah? Bukan juga ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 kardinal yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di Vatikan. silakan langsung dijawab ya, mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah diinformasikan di awal tadi. Dan artinya, tuntas sudah acara kita hari ini. Dari LP3KN Virtual Choir Festival 2020, saya Christian Renaldo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita, terima kasih kepada semua peserta yang sudah tampil, juga kepada para pendukung acara ya. Kenapa? Karena tanpa mereka acara ini tidak bisa terselenggara pastinya ya. Dan acara ini didukung oleh Waste24, Datascript, Sido Muncul, Universitas Tarumanegara, Universitas Katolik Parahyangan. Ditayangkan oleh YouTube channel Hidup TV, Pes Parani Katolik, dan Komsos Keuskupan. Dan sebagai tambahan informasi, untuk besok tanggal 7, 8, dan 9 November 2020, kita akan ada acara Instagram Live dari akun @info_lp3kn setiap pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akan ada bincang-bincang seru di sana. So, pastikan hadir ya di Instagram Live @info_lp3kn. Oke, kalau begitu, sampai jumpa di acara berikutnya. Mari kita tanamkan rasa bersaudara dalam keberagaman. Satu Indonesia.